Nah, oke teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mereview hasil tangkapan kita kemarin, buruan kelomang kita kemarin. Yang kita dapatkan ini teman-teman, jenis Breviemanus jumbo, sangat jumbo malah, ya kan. Nah, jadi kemarin memang ada beberapa brevinya, banyak kita ambil, tapi sudah kita sortir kembali teman-teman. Yang kecil kita tinggalin, yang jumbo-jumbo seperti ini kita ambil. Jadi kita dapat 3 teman-teman. Malah kalau bisa ada yang lebih jumbo lagi, ini kan kita tinggalin teman-teman. Jadi kita targetnya memang yang jumbo-jumbo aja. Nanti ke depan kalau memang pun kita kembali ke tempat kemarin, kita ambil yang kecil-kecilnya brevi, nanti kita tempatkan di kerebitan yang kecil-kecil teman-teman. Nah, inilah dia teman-teman, brevi yang jumbo-jumbonya. Ini dia. Tuh, sangat jumbo kan. Wah, cantik sekali teman-teman. Ini warna kecoklatan brevinya, sangat aktif, malah sangat aktif teman-teman. Ini dia, cangkangnya masih cangkang alami, telembu. Ya, bisa kita lihat nih. Tuh, ada yang lainnya warna keunguan teman-teman. Ini juga coklat keunguan. Ya, oke, ini dia. Nah, yang ini cangkang telembu juga, warnanya ungu ke coklatan sih, tapi lebih ke ungu apa ya? Iya, ungu kecoklatan. Warna capitnya lebih terang, ungunya ungu terang. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, aktif sekali teman-teman, sangat aktif. Tuh. Nah, satunya lagi cangkang bekicot. Nah, ini yang paling aktif sih teman-teman. Cangkang bekicot nih paling aktif ya, mungkin karena cangkangnya ringan sekali teman-teman ya. Jadi karena cangkang bekicot ini sangat ringan, itu yang membuat brevi ini sangat aktif teman-teman. Cuman ini ada sedikit apa ya di badannya, mungkin waktu molting dia beberapa waktu lalu yang masih di alam, jadi ada sedikit kayak goresan gitu, tapi nggak apa-apa, nanti itu molting kembali ke semula, mudah-mudahan teman-teman ya. Wah, saya nggak nyangka sih bakalan dapat brevi seukuran gini teman-teman. Targetnya kita bakalan nyari brevi yang lebih besar lagi, nantilah kita kembali lagi ke sana, mudah-mudahan ada. Wah, cantik sekali brevi teman-teman. Yang saya tertarik ini teman-teman, yang ini nih, itu brevinya warna kecoklatan terang, coklat terang sih teman-teman, cantik, aktif. Ini dia nih. Tuh, tinggal kita upgrade cangkang aja nanti ke depannya. Yang warnanya kecoklatan terang itu teman-teman, ada ungu-ungunya sedikit, ungunya pun ungu gelap gitu teman-teman. Tuh dicapitnya, wah keren ya. Tuh. Nah, kalau menurut saya sih hasil tangkapan alam ini kan rata-rata kebanyakan dari mereka cangkangnya kan ini teman-teman, cangkang telembu. Nah, ada juga yang cangkang bekicot seperti ini teman-teman. Nah, cangkang-cangkang alami ini kan istilahnya mereka yang memilih sendiri teman-teman kan. Nah, rata-rata yang kita lihat juga kebanyakan memang kok agak sempit ya. Ini kok menurut saya pribadi, saya nilai teman-teman ya, dari saya pelajari di lokasi atau penangkapan kelomang seperti ini, hasil berburuan, menurut saya ini adalah ukuran yang terbaiknya teman-teman. Kalau yang kita ganti cangkang lagi yang sedikit lebih besar, kan kelomangnya masuk nih teman-teman. Nah, itu yang membuat kebanyakan kelomang jadi pemalu teman-teman, jadi mager dia, lebih terfokus ke dalam cangkangnya daripada bermainnya seperti ini teman-teman. Ini aktif semua, malah yang kita dapatkan di alam kemarin dan tadi malam itu rata-rata aktif semua teman-teman. Mungkin karena memang ukuran cangkangnya seperti ini teman-teman ya, ngepas seperti ini. Jadi itu yang membuat para brevi-brevi ini aktif teman-teman, sangat aktif lagi malah. Kayak gini juga nih, apalagi yang cangkang bekicot seperti ini nih, ini memang sangat ringan, itu yang membuat si brevi sangat aktif teman-teman. Nanti kita coba cari cangkang yang serupa, yang nggak terlalu besar lah, yang agak sedikit ngepas. Memang seukuran alami dia nih. Tuh lihat, aktif semua kan ya. Ini juga yang
satunya lagi. Cuma ini warnanya unik sih, di capitnya ungunya ungu violet gitu, ungunya ungu pudar gitu teman-teman. Keren, cantik. Tuh cangkangnya kan seolah-olah sempit, memang sih kelihatannya sempit, tapi ini sepas-pasnya dia teman-teman, sepas-pasnya ukuran para gelombang ini. Ini yang membuat para gelombang ini aktif bergerak teman-teman. Tuh, jumbo. Nanti ke depan kita akan kembali lagi ke lokasi, kita ambil brevi yang kecil-kecil. Nanti kita akan koleksi juga yang baby brevinya. Tuh, terletakkan sini. Nah inilah dia teman-teman, 3 brevi jumbo hasil tangkapan kita teman-teman. Nggak nyangka ada brevi di situ. The best. Nah sekarang kita waktunya untuk mengukur besaran capitnya teman-teman. Yang ini dulu deh. Ya ini besar capitnya. Kita nilai besar capitnya aja teman-teman ya. Kok kisaran panjang kakinya ini sekitar 9 atau 10 cm teman-teman. Antara itu ya sekitar 9 atau 10 cm, 9 atau 10 sentian. Coba kita capitnya dulu ya, karena kan biasa kalau yang membuat keren ini kan capitnya teman-teman ya. Yang membuat keren itu memang capit brevi, jadi semakin gemuk capitnya semakin keren teman-teman. Wah ini coba kita ukur ya. Ini panjangnya kira-kira yang ini 3,6 cm ya, 3,6 cm untuk yang ini. Yang ini yang cangkang bekicot, besar capitnya kira-kira 4 sentian teman-teman, 4 cm. Tadi 3,6 ya, ini 4 cm ya, 4 cm. Oke. Dan untuk yang terakhir ini, yang kayaknya ini lebih besar sedikit teman-teman di antara yang lain. Yang paling cantik nih teman-teman. Capitnya juga sedikit lebih gemuk dari yang lain. Ini besar capitnya, panjang capitnya ya. Sebesar berapa ya? Coba kita ukur dulu. Berapa ya, sebentar. Kira-kira 4,2 cm teman-teman ya, 4,2 cm. Pantesan lebih besar ya teman-teman ya, pantesan yang ukuran ini jauh lebih besar daripada dua yang lainnya. Oke, tuh jumbo. Nah, itu dia. Ke depan nanti kita upgrade cangkang juga nggak jauh berbeda dengan ukuran ini teman-teman. Tujuannya biar brevinya aktif. Kalau kita lebih besar lagi cangkangnya, yang buat dia bisa masuk ke cangkang, itu menurut saya pribadi teman-teman ya, nggak tahu menurut penghobi yang lain, kan penilaian orang beda-beda. Ini secara saya pribadi lebih baik ukurannya ikutin menurut ini aja, paling beda sedikit aja. Kalau kita pakai cangkang yang sedikit besar, yang membuat dia masuk ke cangkang, itu takutnya sih menurut saya pribadi itu membuat si brevi mager teman-teman, jadi lebih dominan pemalu. Kalau ini semua pada aktif ya, ini dia. Nah, jadi di penutupan video ini kita mau cerita sedikit teman-teman. Semalam kan waktu kita nyari ini si brevi, lebih tepatnya kemarin sih, kita udah nyari-nyari dari sore, dan akhirnya kita menemukan titik yang dimana itu lokasinya di sekitar atas bukit teman-teman ya. Memang bukit terjal naik dekat tong-tong sampah. Biasa kan situ kan sering ada makhluk-makhluk hidup teman-teman, entah ya kelomang, tahu ataupun apa. Biasanya situ ada, apalagi dekat-dekat pantai. Tapi ini memang naik tebing teman-teman, lebih tinggi. Jadi yang anehnya, waktu kita sampai di lokasi nih sebelum maghrib atau matahari terbenam, itu sedikit pun kelomang nggak nampak teman-teman. Kalaupun ada yang jenis rugosus yang kecil-kecil, ya seginilah kira-kira. Nah jadi dia
jejaknya aja kita nggak ada teman-teman, nggak nampak bahwasanya ada Brevimanus yang ukuran gini, yang kecil pun nggak ada teman-teman. Yang anehnya ketika matahari terbenam itu udah terhitung setelah maghrib lah ya, setelah sholat maghrib itu kan matahari sudah terbenam teman-teman, sudah gelap lah. Jadi situ begitu kita balik baru nampak. Ya awalnya kita jalan sih pas kita nemuin kelomang, ini kayaknya Rugosus. Begitu saya lihat, wah ini bukan Rugosus, Brevimanus teman-teman. Yang uniknya ketika udah gelap gitu, itu udah pada keluar teman-teman. Ya rata-rata sih ukurannya yang segini, yang kecil-kecil memang. Ada yang sebesar-besar ini, di bawah ini ada. Cuma kita ambil yang lebih besar dari yang kita dapatkan semalam teman-teman. Jadi itu yang anehnya, kok bisa ya? Masalahnya kita juga ada mengulik-ngulik beberapa semak-semak gitu teman-teman, nggak nampak jejaknya. Jadi yang bikin saya heran itu si Brevi ini, apa ya sembunyi di atas lebih bukit lagi, apa atas bukit lagi di atas sana, atau di antara pepohonan. Jadi begitu malam mereka turun semua cari makan teman-teman. Emang iya sih, secara kelomang itu kan makhluk nokturnal teman-teman ya, aktif di malam hari. Apalagi si Brevi ini di habitat aslinya rupanya seperti itu, di jauh dari bibir pantai. Kalau yang saya dapatin ini ya, nggak tahu di tempat yang lain, nanti kita coba cari explore lagi, atau ada Brevi di lokasi yang lain teman-teman. Lokasi yang kita dapatkan ini di perbukitan teman-teman, di atas tebingnya ada lereng seperti itu. Ya itu memang jauh, kira-kira 500 meter ya dari bibir pantai teman-teman. Dan bibir pantainya juga bukan pantai yang pasir gitu teman-teman, berbatuan, tanjakan tebing-tebing seperti itu. Nah ini aktif sekali teman-teman, rata-rata yang kita dapatkan aktif. Ini kalau kita ukur size kaki terpanjangnya kira-kira aja teman-teman ya, 9 sampai 10 cm sih ada. Dengan ini ukuran capit 4,3 tadi kalau nggak salah. Dan beberapa Brevi lainnya seperti ini. Nah itu yang cangkang telembu juga, yang warna capitnya sedikit pudar, sangat aktif juga teman-teman, sangat aktif. Ini kisaran 9 sentian. Yang tadi 9 sampai 10, yang ini 9 cm kira-kira. Yang ini teman-teman. Dan yang bekicot ini, cangkang bekicot sama teman, sekitar 9 sentian. Jumbo, kategori jumbo teman-teman. Wah, sangat aktif sekali teman-teman. Tuh, manjat-manjat ya ke tangan. tuh. Oh, nah, nih. Tapi yang tetap yang saya suka yang warna ini teman-teman. Ini cantik sekali teman-teman, coklatnya, coklat terang itu. Oke teman-temanku, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video yang kita sajikan di channel ini, oke? Nah, buat semua kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Dengan kalian subscribe itu kan tandanya kalian telah mendukung channel ini semakin berkembang. Dengan semakin yang berkembang channel ini, semakin semangat saya untuk mengonten lagi, untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi yang dapat menghibur kalian semua teman-teman. Terutama kita bermain di alam, kita menangkap kelomang seperti ini yang besar. Kalau bisa yang lebih besar ini lagi teman-teman targetnya. Mudah-mudahan ada di tempat lainnya atau di tempat yang sama. Nanti kita akan kembali. Oke teman-temanku, sekian dulu. Dan buat para pecinta kelomang, silahkan bergabung di channel kita ini. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.